Tentara Israel mengibarkan spanduk di atas rumah sakit Indonesia dekat Jabalia di Gaza, menampilkan bendera Israel. Berikut pembahasan lebih lanjut bersama dengan beberapa narasumber terkait di program Berita Satu Utama. Saya ingin menggali dari perspektif hukum internasional terlebih dahulu. Prof. Danrif, kalau kita lihat terkait dengan dinamika yang terbaru ya, Iran memberikan pernyataan tegas tidak bisa membuka Selat Hormuz sampai dengan Amerika menghentikan terkait dengan juga blokadenya. Nah, kita melihat sebenarnya ya terkait dengan situasi ini ada kontradiksi yang sangat nyata antara klaim dan juga dengan apa yang dilakukan dari sisi Amerika Serikat. Dan jika dilihat dari sisi hukum internasional dan juga perspektif lebih globalnya ya, mungkin Prof. Danrif ya, bagaimana Anda menganalisa kondisi yang ada saat ini dan juga respons tegas dari Iran tersebut? Terima kasih, Mbak Zoza. Jadi secara yuridis normatif, Iran itu memiliki dasar yang sangat kuat. Karena Iran itu negara penandatangan Konvensi 1958 dari Konvensi Hukum Laut. Kalau ada yang mengatakan, kan udah ada yang baru, UNCLOS 82. Tapi Amerika tidak menandatangani itu. Amerika juga tidak menandatangani Konvensi 58. Artinya secara hukum internasional, yang memiliki justifikasi untuk menegakkan kedaulatan lautnya itu berada di pihak Iran. Dan Iran hanya akan menerima innocent passage yang akan lewat. Di luar itu, yang dimintakan oleh Amerika apa? Transit passage. Jadi kapal perang akan dalam posisi siap menyerang kalau melewati selat tersebut. Kapal selam akan tetap berada di dalam permukaan laut dengan posisi tempur juga. Karena kalau innocent passage itu ibaratnya hanya lewat, tidak melakukan aksi apapun, dan tanpa ada pendekatan-pendekatan tertentu. Dan yang luar biasa, baru saja sekitar 2-3 jam lalu di Amerika, Naval Secretary, jadi kalau di Amerika itu bukan Kepala Staf Angkatan Laut, tapi dia setingkat menteri. Jadi kalau ada Secretary of War, yaitu Menteri Pertahanan Amerika yang sekarang berganti nama menjadi Secretary of War, ini Secretary of Navy. Jadi perbedaannya dengan Army itu, Army tidak sampai level Secretary of Army. Jadi Angkatan Laut Amerika itu luar biasa. Dia dinyatakan akan mengundurkan diri atau dipecat karena tidak sepakat terhadap blokade itu. Artinya narasi yang dibuat oleh Iran berhasil. Amerika kehilangan pucuk pimpinan yang bertanggung jawab terhadap armada laut Amerika yang sekarang melakukan blokade di Iran. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Nah, tapi kalau dengan kondisi yang ada terkait dengan internal di Amerika saja sudah mulai semakin terpecah dan semakin memanas, Anda melihat sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh Amerika dengan terus melakukan blokade ini? Padahal dia juga tidak, secara legalitas tadi Anda mention ya, tidak memiliki hak. Amerika selalu mendasarkan kepada yang disebut international customary international law. Artinya hukum kebiasaan internasional yang memang diakui dan dilaksanakan terus-menerus. Yaitu menginginkan transit passage. Tapi sebetulnya dia menjadi paradoks apa yang dilakukan Amerika. Disuruh buka dengan mendasarkan konvensi hukum laut, tapi mereka melakukan posisi transit passage yang tentunya sangat berbahaya untuk kedaulatan Iran. Yang berikutnya adalah di sini terus terang saja bahwa Amerika itu dalam menghadapi pola yang dilakukan secara tegas oleh Iran itu sebenarnya ingin dukungan mendapat resolusi dari yang disebut Dewan Keamanan PBB. Dan 2 minggu yang lalu resolusi itu ditolak, diveto oleh 2 permanent members, yaitu Rusia dan China. Di dalam rancangan resolusi itu disebutkan bahwa Amerika akan memimpin koalisi Angkatan Tempur PBB, Dewan Keamanan, untuk membuka secara paksa, with force, Strait Hormuz. Itu kegagalan pertama mereka yang tadinya akan digunakan sebagai dasar untuk bisa meredakan dinamika gejolak politik di dalam negeri. Karena artinya Amerika tidak berperang sendiri. Tapi begitu itu gagal, maka tidak ada lagi posisi yang bisa digunakan secara nyata. Karena hukum internasional tidak lagi bisa berpihak tanpa adanya resolusi resmi dari Dewan Keamanan PBB untuk membuka secara paksa dengan by force, ya artinya dengan military action yang berbentuk koalisi yang disahkan oleh Dewan Keamanan.
Demikian. Baik, menarik untuk mendalami hal tersebut, tapi saya ingin dari perspektif militer terlebih dahulu mungkin. Ada Pak Bastari yang bisa memberikan mungkin terkait dari sisi militernya. Pak Bastari, kami membaca dan juga merangkum ya terkait dengan analisa yang beredar dengan kondisi yang ada saat ini. Amerika tetap mempertahankan blokade, kemudian juga Iran menyampaikan sikap tegasnya tidak bisa membuka Selat Hormuz sampai dengan batas waktu yang belum juga ditentukan. Nah, pertanyaannya dari sisi militer, apakah memang benar ini sudah masuk di fase yang abu-abu? Atau seperti apa sebenarnya kalau kita lihat kondisinya secara militer? Iya, terima kasih Mbak Oce. Jadi kalau dari perspektif militer itu memang sejak awal ya, perang awal dibuka Israel, Amerika versus Iran. Itu dari perspektif militer sebetulnya kemampuan daripada militer Amerika khususnya itu tidak bisa dilawan sama Iran kalau mau full scale. Cuman persoalannya ya ketika itu akan dilaksanakan oleh Amerika atau Israel, maka dikhawatirkan unintended resultnya, hasil yang tidak diinginkan oleh Amerika itu akan justru memperluas eskalasi konflik menjadi dari konflik bilateral menjadi konflik regional, kemudian meningkat kepada konflik ke konflik global. Ini yang dikhawatirkan dan itu sudah membuahkan hasil ya, dengan artinya itu dampak yang tidak diinginkan itu terjadi di antara Amerika Serikat sama NATO. Nah, jadi blokade militer itu sebetulnya itu adalah langkah kelanjutan daripada serangan-serangan fisik secara militer kepada Iran. Karena Iran memainkan kartunya di Selat Hormuz, maka Amerika menggunakan kekuatan militernya yang demikian besarnya di laut internasional untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini justru yang unintended resultnya itu terbukti. Amerika mendapatkan kecaman yang luar biasa dari global, termasuk sekutunya sendiri di Eropa. Yang berhasil lolos, kapal tanker lolos itu adalah kapal tankernya Cina. Bahkan sampai 3 kapal tankernya Cina bisa lolos baik dari Hormuz maupun dari laut internasional yang diblokade oleh Amerika. Jadi kalau militer itu melihat itu, kekuatan militer dua belah pihak ini sebetulnya menjadi instrumen daripada kepentingan politik dan kepentingan ekonomi daripada negara-negara itu semua, militer. Tapi dari sisi Iran itu instrumennya hanya untuk respon, ya respon. Bagi Amerika itu instrumen yang luar biasa untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik dan tujuan geoekonominya Amerika. Itu yang terjadi. Nah, kedepannya seperti apa? Kedepannya masih tetap akan seperti ini, saling tekan. Nah, karena tidak akan terjadi negara-negara besar akan merelakan kepentingan ekonominya yang sudah terikat dengan perdagangan bilateral dengan Iran, itu akan dengan rela untuk dihancurkan secara sepihak oleh Amerika. Karena blokade Amerika itu tidak berdasarkan seperti kata beliau tadi, tidak berdasarkan resolusi PBB. Jadi hanya sepihak, unilateral. Ini yang menjadi suasananya ini. Jadi garis bawahnya itu adalah memang Amerika, dalam hal ini Trump, memainkan psikologi perang ini untuk mempengaruhi daripada psikologi pasar, terutama pasar energi. Demikian. Baik, nah menyangkut terkait dengan pasar energi, kita tahu ya bahwa saat ini